disease yang coronavirus warga negara Indonesia tersebut kan ada yang di luar Indonesia, di Cina contohnya. Nah, perlukah itu dievakuasi? Kan berdasarkan berita mereka minta untuk dievakuasi. Sedangkan berdasarkan bagaimana ya? Jadi apakah mungkin jika mereka dievakuasi ke sini itu bisa ada suspek corona ataukah jadi menular gitu ke masyarakat Indonesia yang bisa mengkhawatirkan ke masyarakat Indonesia langsung? Apakah hal-hal yang terbaik tentunya ke depannya jadi menguntungkan untuk kedua belah pihak agar tidak ada kekhawatiran tentunya? Jangan nanya sama Prof ini deh guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kesimpulan pertanyaannya WNI yang sedang ada di Wuhan apakah harus dievakuasi atau tidak? Kemudian kalau dievakuasi bagaimana pencegahannya, mungkin apakah akan menularkan ke yang warga negara lain atau bagaimana gitu mungkin? Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, dan saya kira juga semua orang bertanya, yang di pusat juga bertanya. Nah, pertanyaannya, Anda mau pakai kacamata apa? Tiap orang kan bisa melihat sesuatu itu bisa jadi benar kalau pakai kacamata ini, kacamata yang lain bisa jadi benar. Ya, paling enggak politis non politis. Tuh, kalau politis di survei berapa banyak yang minta suruh balikin pulang. Kalau ada ngikuti berita di TV, banyak yang bilang nggak apa-apa kok, kita aman-aman aja. Ada juga sih yang bilang kita minta pulang. Berarti kan nggak benar minta dibalikin ke sini. Kalau saya lihat itu cuma kalau nggak direspon, kira-kira pemerintah salah. Ada yang minta pulang kok diem. Tapi minta pulang, masa yang minta pulang aja dia pulangin yang enggak kan? Nah itu juga harus dipikirkan. Ya. Nah dengan pemikiran seperti itu, justru kalau menurut saya, satu, kejadian itu Wuhan itu iklimnya berapa musim? 4. Suhunya dingin sekali saat ini. Virus itu nggak punya kaki, nggak kayak bakteri, dia cuma bak sebagian lain. Dan yang bawa siapa? Yang punya kaki. Yang punya kaki hewan, manusia. Kalau adanya di hewan itu endemis tadi kalau menurut saya. Tapi kalau adanya meloncat dari hewan ke manusia, itu yang parah. Kayak SARS itu meloncat dari hewan ke manusia. Flu burung juga dari hewan ke manusia. Begitu meloncat ke manusia, yang bahaya adalah manusia yang menularkan lagi ke manusia lain. Untuk meloncat aja susah, dia punya kaki, gimana caranya loncat? Ada yang bilang penularannya lewat makanan, lewat mukosa, lewat apa, itu juga sebenarnya masih hipotesis. Dan virus itu sendiri ditaruh di udara luar, di apa yang terjadi? Mati dia dalam waktu berapa jam. Ya, apalagi pindah ke manusia. Jadi memang beda. Udah begitu di negara yang 4 musim yang itu pun mereka yang sampai mati itu sedikit sekali. Banyak nggak ya? Tadi 2,sekian%. SARS lebih banyak, 10%. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) itu 40%. Jadi dari 10, 4 mati. Dan yang new emerging itu banyak, ada Ebola, ada macam-macam. Lah, sekarang pertanyaan Anda kaji sendiri, kira-kira perlu nggak dipulangkan? Kalau dipulangkan, dievakuasi. Satu, prosesnya minta izin lagi ke sana. Udah minta izin, pakai ongkos kan? Mau nyewa pesawat sendiri atau bawa sendiri, itu tetap pakai ongkos lah. Kalau udah sampai sini diapain? Karena kan pasti ditaruh di karantina dulu, pakai biaya, kasih makan, kasih ini. Dengan dia saat ini lagi sekolah, lagi libur. Kalau nggak salah itu kebanyakan mahasiswa. Ya. Nah itu harus dihitung cost effectiveness-nya. Tapi putusan politik Pak Presiden bilang evakuasi. Cuma kan balik lagi
penting itu kan tabungan rakyat. Ya. Jadi pertanyaan itu gimana, mungkin yang berwenang menjawab pemerintah kalau dilihat dari sisi politik. Tapi dari sisi akademisi, ya itu yang saya sampaikan tadi. Saya lihat virus itu kayak apa. Udara kita juga udara yang cuma 2 musim tropis. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja meloncat ke manusia. Karena yang bahaya justru meloncat ke manusia. Yang begitu udah meloncat ke manusia itu yang mesti dijagai. Dalam masa inkubasi itu menular. Dan sekali udah kena ke manusia, itu pendek jaraknya. Tapi dari meloncat ke manusia sampai timbul gejala itu waktunya panjang. Bisa seminggu, 2 minggu. Masa inkubasi kan 14 hari. Dan udah gitu kalau udah sampai di sini, itu harus teorinya 2 kali masa inkubasi. Di karantina di rumah sakit. Kan harus dikasih makan dulu. Sebulan makan. Tapi sebetulnya kalau 14 hari 28 hari. Nah itu semua dasarnya teori. Jadi kalau ditanya evidence, kayaknya teorinya ada tapi evidence-nya untuk banyak negara, kecuali yang terjadi di Jerman. Tapi yang di Jerman katanya itu juga orang yang asalnya dari Wuhan sendiri. Gitu. Takutnya dia udah ada di sini ketularan. Tapi ngapain, makanya kalau dilihat angka kematiannya ya berapa belas menit. Mudah-mudahan ngejawab, tapi jawabannya benar. Tapi sekarang jawaban akademis itu nanti jadi kayak jawaban politik. Yes or no, jawabannya or. Nah, tergantung kok pakai kacamata apa. Ya paling enggak Anda harus, itu yang makanya saya bilang, kita harus pintar-pintar. Kalau nggak pintar-pintar, kita terjebak, cepat terjebak. Pintar aja banyak yang orang pintar itu terjebak, apalagi nggak pintar. Nah, mahasiswa sudah dikasih pola berpikir yang bagus, terus cara berkomunikasi yang baik, yang efektif, dan lain-lain. Jadi makanya pelajaran kedokteran dengan cara baru itu kalau menurut saya itu cara yang paling bagus sih dibanding zaman dulu. Zaman dulu kan dosennya masuk ke sini semuanya telat sedikit suruh keluar, nggak boleh masuk. Ya. Terus kalau udah masuk tinggal dengerin dosennya ngomong berjam-jam sampai kalau ilustrasinya tuh semua bahasa kuyup karena udah dosennya ucap. Kayak dihujani air hujan. Habis itu udah terus UTS, terus kuliah lagi, terus UAS, terus di situ tentukan lulus apa enggak. Dan seringkali dosennya selalu kasih bahan yang tidak up to date. Dia bikin sekarang, nanti 10 tahun lagi masih itu juga. Zaman dulu nggak ada sih. Zaman dulu pakai overhead projector. Overhead projectornya, slide projectornya itu yang overheadnya itu udah lipat-lipat, terus ininya udah hilang, sehingga jangan-jangan di situ ada yang salah. Ada yang salah, nggak boleh bilang salah. Dosen bisa dibilang salah, jangan lupa. Kalau sekarang dosen yang nggak salah jadi salah terus. Itu zaman milenial. Dua dosennya bilang dari saya kecil kok saya di apa namanya disalah-salahin terus. Ya masih tuh lah, siapa suruh jadi dosen?